Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, ketemu lagi nih di channel tentang budidaya jamur. Lah, ini hari ini kita ketemu lagi di tempatnya Mas Birin. Mau melihat bagaimana proses pemberian bibit nih Mas ya. Iya. Oh, okulasi ya. Inokulasi ya. Ya, ini adalah proses inokulasi penanaman benih ya, proses penanaman benih. Nah, ini seperti ini benihnya di dalam botol. Nah, ini kemudian itu media yang kemarin udah digodok ya Mas ya, udah disteril ya. Itu media yang udah disteril. Nah, ini media yang udah disteril. Nah, kemudian dibuka ya teman-teman, lah kemudian dimasukin bibitnya. Berapa biji nih Mas? Oh, nggak ada ukuran. Ya selera lah ya, standarnya 5 sampai 10 butir. 5 sampai 10. Kemudian dikasih cincin, kemudian ditutup sama kertas seperti ini, tutup pakai karet teman-teman. Nah, ini oke, ini adalah media yang sudah dikasih benih. Nah, ini seperti ini. Nah, ini mau tanya dulu Mas Birin, ini adalah proses apa ini Mas? Proses Inokulasi atau pembibitan. Proses inokulasi atau pembibitan ya? Iya. Hal-hal apa aja nih Mas yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan proses inokulasi atau pembibitan? Apa ini Mas yang perlu diperhatikan? Ya, ini hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Ini apa? Ruangan harus benar-benar udah steril. Oh, ruangan yang Ya, pertama harus steril. harus steril. Sebaiknya ya kita gunakan alkohol untuk mensterilkan ruangan, atau tangan kita harus dicuci sama alkohol sebelumnya gitu. Oh, jadi Untuk hasil yang lebih maksimal. Dan ini setelah bibit kita masukkan ke media ini kan secepatnya kita tutup. Ini tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi dari jamur liar yang tidak kita inginkan. Oh, jadi setelah langsung diisi bibit segera ditutup ya Mas ya? Ya, segera ditutup pakai kertas. Jangan terlalu lama dia dibiarkan terbuka, nanti akan kontaminasi. Oh, iya. Terus apalagi Mas selain ruangan disteril, kemudian tangan, terus teknik pemberian bibit, apalagi Mas yang sangat penting dalam proses inokulasi ini? Nah, saya rasa nggak banyak sih, cuman itu aja. Jaga aja kebersihannya, terhindar dari mikroba liar lah. Intinya serba steril alat-alat yang kita gunakan gitu. Jadi alat-alat yang digunakan itu harus serba steril ya Mas ya, Iya. supaya ini yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan kita di sini. oh, di sini paling vital ya Mas ya. Ini biarpun kita sterilisasi sampai benar-benar maksimal, tapi waktu kita nanam ini salah kaprah ya akhirnya salah semua. Jadi Semuanya bagus, penanganannya lah di sini ini final. Kan setelah dikasih bibit nanti kita inkubasi, udah selesai kan. Jadi finalnya di sini. iya. Yang paling menentukan. Jadi ini adalah proses yang paling menentukan ya Mas ya. Proses yang paling menentukan berhasil tidaknya tentang pertumbuhan jamur gitu ya. Iya. Ya, karena kan kebanyakan ya serba bagus, penanganannya steril maksimal. Nah, waktu nanam masalah salannya udah kacau semua. Atau semua ya, bisa terjadi kegagalan ya. Iya, sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Iya. Oke, itu teman-teman, jadi harus diperhatikan sekali ya, hal-hal yang diperhatikan tadi harus steril dan tekniknya pun harus cepat seperti ini aku lihat nih. Jadi segera diisi bibit kurang lebih 5 sampai 10 butir ya Mas ya. Inilah segera dikasih cincin, kemudian setelah itu ditutup
koran, kemudian dijiret pakai karet. Jadi proses sangat cepat teman-teman. Lah ini Mas Birin, untuk dalam waktu 1 hari ini proses inokulasi atau pemberian benih ini sampai berapa ratus polybag Mas 1 hari ini? Ini kalau sudah profesional ya 1000 bisa Mas. 1000 1 hari bisa ya, 1000 backlog bisa ya. Tapi kalau fokus nanam, fokus nggak ada kerjaan lain, fokus menanam 1000 targetnya. Targetnya 1000 bisa ya 1 hari, tapi khusus menanam ya. Iya. Oh iya. Lah ini kan kemarin kita setelah di video kemarin kita kan ada proses sterilisasi nih Mas Birin. Berarti ini habis sterilisasi, ini adalah proses setelah pasca sterilisasi ya. Iya. Lah ini dibiarkan berapa hari nih Mas Birin di ruangan ini nih? Ini saya diamkan 24 jam. Oh 1 hari atau 24 jam? Ini saya bongkar kemarin. Ini aja ini masih terasa panas. Masih hangat ya? Oh ini masih hangat teman-teman. Ya. Hmm. Kalau langsung dibibitnya biasanya akan mati. Oh iya, nunggu agak sedikit adem ya Mas Birin ya. Iya. Oke teman-teman. 40 derajat itu paling panas lah, udah bisa nanam. Oh jadi suhu maksimal itu 40 derajat lah ya maksimal ya, itu Baiknya ya setara dengan suhu manusia lah, 37. 37. Oh iya. Jadi proses yang paling bagus itu suhu di antara normal lah ya, soal manusia 36 sampai dengan 40 derajat begitu teman-teman. Jadi itu proses ini adalah proses yang sangat penting. Jadi setelah pasca pengisian bibit juga langsung dibiarkan Mas Birin ya, nunggu pertumbuhan lah ya. Didiamkan. Diinkubasi itu. Itu lamanya tergantung media yang kita gunakan. Berapa hari itu Mas Birin sampai dengan dia tumbuh gitu? Kalau ini saya loopnya tergolong loop yang gede ini. Ini kisaran 2 bulan nanti baru bisa mulai tumbuh jamur. Oh iya 2 bulan ya. Ukuran 17 kali 30 atau 32 itu sekitar 40 hari udah mulai tumbuh. Panen. Karena ini backlognya besar sehingga proses inkubasinya lebih lama ya, sampai 60 hari berarti ya. Iya. Oke. Oh iya ini Mas Birin, untuk benihnya sendiri ini Mas beli di mana ini ya, benih jamur ini ya, bibit jamur ini nih yang pakai botol ini? Ini untuk bibit kebetulan saya produksi sendiri. Oh jadi ini bibit ini Mas Birin produksi sendiri ya? Iya. Oh iya. Oke teman-teman, ini ternyata Mas Birin, kenapa Mas Birin buat sendiri ini? Kan lebih efisien atau gimana nih Mas Birin bibit ini? Lebih efisien udah jelas. Iya. Bisa menghemat biaya. Iya. Pembelian bibit jelas jauh lebih hemat. Iya. Kualitasnya juga kita udah paten punya sendiri. Oh iya. Sekali gitu. Iya. Jadi teman-teman, ini Mas Birin ini bibitnya itu buat sendiri teman-teman. Jadi karena dianggap benih, kualitas benihnya lebih terjamin ya, lebih terjamin daripada benih beli. Beli kan kita nggak tahu. Kalau beli kita nggak tahu asal usul benihnya ya, atau kualitas benihnya ya. Induknya bagus apa enggak gitu. Terus media itunya yang buat ngultur jamurnya itu bagus apa enggak gitu. Oh iya. Karena kita tidak tahu ya indukan bibit jamurnya ya. Iya. Kalau kita beli kan kita taunya barang udah jadi, nggak tahu prosesnya, bahannya. Oh iya. Kalau buat sendiri kan kita benar-benar tahu dari nol. Iya. Ini salah satu faktor juga ya Mas Birin membuat benih sendiri, sehingga Mas Birin bisa terus bertahan ya. Karena kalau benih juga ini nambah biaya produksi dong ya Mas Birin ya. Pasti. Iya. Oke teman-teman, ini kalau teman-teman mau beli pesan benih ke Mas Birin kira-kira bisa nggak Mas? Mungkin ada teman-teman yang mau beli bibitnya 1 botol atau berapa botol gitu. Bisa ya. Ya. Oke teman-teman, ini adalah proses inokulasi atau pemberian benih, pembelian bibit di media atau backlog jamur. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Birin.
Jadi adalah yang penting adalah bagaimana semuanya harus steril supaya ini adalah proses yang paling menentukan saat panen bibitnya nanti. Oke, ini adalah media yang sudah dikasih bibitnya Mas Birin ya. Oke, sama yang sebelah sana itu. Oke teman-teman, ketemu lagi ya dengan budidaya jamur, masih bersama Mas Birin, pengusaha jamur dari Kemutu Kidul lah ini. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kalau ada yang mau komen atau usul atau mau tanya, silakan bisa like and share di sini, atau yang belum subscribe silakan di subscribe. Terima kasih Mas Birin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman ya.